karena Pak Erik kan sudah bilang waktu konferensi pers, move on. PSSI tegas coret Sintayong. Zainuddin Amali ungkap Garuda kini fokus pada 5 kandidat baru. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali memastikan bahwa nama Sintayong tidak lagi dipertimbangkan sebagai calon pelatih Timnas Indonesia. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa federasi benar-benar menutup pintu untuk kemungkinan kembalinya juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Amali menegaskan bahwa keputusan ini merujuk langsung pada arahan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang sejak bulan lalu menegaskan bahwa publik harus move on dari era Sintayong. Menurut Erick, STY telah menjadi bagian dari sejarah dan Indonesia harus melangkah maju. Sepertinya tidak ada, kan Pak Erick sudah bilang move on, ujar Amali menegaskan sikap federasi. Meski begitu, Amali tidak membantah bahwa masih ada beberapa anggota Exco yang menginginkan Sintayong kembali menahkodai skuad Garuda. Namun ia memastikan bahwa PSSI kini fokus pada 5 kandidat yang sudah masuk daftar pertimbangan dan tengah dipelajari secara menyeluruh. Walaupun di antara Exco masih ada yang menginginkan STY, tapi kan kita sudah menuju 5 nama itu, lanjut Amali. Sebelumnya Erick Thohir secara terbuka menyampaikan bahwa baik Sintayong maupun Patrick Kluivert adalah masa lalu Timnas Indonesia. Fokus federasi kini adalah mencari pelatih baru yang mampu membawa Garuda melangkah lebih jauh setelah kegagalan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua pelatih itu sudah masa lalu, kita harus moving forward, tegas Erick. Hingga saat ini PSSI belum membocorkan identitas kelima kandidat. Namun sejumlah media asing telah mengungkapkan 3 nama yang diyakini masuk dalam daftar pendek. Di antaranya adalah Giorhani van Bronckhorst, Timur Kapatse, dan Heimir Hallgrímsson. Untuk mempercepat proses, PSSI telah mengutus Ketua BTN yang dalam waktu dekat akan terbang ke Eropa untuk memperdalam negosiasi dan menilai langsung para kandidat. Saya belum tahu pasti, tapi konon kabarnya nanti ditanyakan kepada Pak Marji, kata Amali. Pastinya Pak Marji yang tahu karena dia yang diberi amanat. Dengan kepastian bahwa Sintayong tak masuk daftar, kepastian pelatih baru Timnas Indonesia kini tinggal menunggu keputusan final PSSI. Publik sepak bola tanah air pun menanti siapa sosok yang akan memimpin Garuda memasuki babak baru pembinaan dan kompetisi internasional. Jordi Cruyff bicara blak-blakan. Tanpa pemain keturunan, Indonesia sulit bersaing di level Asia. Penasehat teknis Timnas Indonesia Jordi Cruyff kembali mengeluarkan pernyataan tegas yang mengguncangkan publik sepak bola nasional. Ia menilai PSSI harus mempercepat penambahan pemain keturunan dan naturalisasi jika Indonesia ingin benar-benar kompetitif di level Asia maupun dunia. Menurut Jordi, sepak bola modern menuntut intensitas tinggi, kedalaman skuad yang solid, serta kemampuan adaptasi taktik dalam tempo cepat. Dan 3 faktor itu menurutnya masih menjadi tantangan terbesar bagi mayoritas pemain lokal. Meski mengakui Liga Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, Jordi menilai kualitasnya belum cukup untuk menghasilkan konsistensi performa di panggung internasional. Ia menyoroti jarak kualitas antara pemain lokal dengan standar intensitas tim kuat Asia dan Eropa, gap yang menurutnya masih terlalu lebar. Karena itu, ia mendorong PSSI untuk menambah nama-nama diaspora dan pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Bukan hanya untuk memperkuat tim secara instan, tetapi sebagai katalis perkembangan bagi pemain lokal. Para pemain diaspora, tegas Jordi, sudah terbiasa dengan disiplin ketat, skema taktik modern, tempo tinggi, dan tuntutan profesionalisme yang sulit ditemukan di kompetisi domestik. Ia menegaskan bahwa ini bukan soal meremehkan pemain lokal, melainkan strategi jangka panjang membangun fondasi Timnas Indonesia yang kompetitif layaknya negara-negara modern di Asia dan Eropa yang juga mengkombinasikan pemain lokal dengan diaspora. Jika Indonesia ingin mencapai target besar, semua talenta Indonesia di seluruh dunia harus dipanggil. Ini bukan pilihan, ini kebutuhan, tegas Jordi. Di sisi lain, PSSI memastikan pengumuman pelatih baru Timnas Indonesia kini memasuki fase akhir. Kandidat yang diseleksi disebut berpengalaman di level internasional dan klub elit, sekaligus siap bekerja bersama skuad yang diperkuat para pemain keturunan. Federasi juga menegaskan bahwa program naturalisasi akan berjalan beriringan dengan kedatangan pelatih baru, sehingga fondasi tim terbentuk sejak hari pertama. Pengamat sepak bola nasional melihat langkah ini sebagai strategi yang tepat. Chemistry tim dianggap tidak bisa dibangun secara instan, sehingga pelatih baru harus langsung bekerja dengan komposisi skuad terbaik, termasuk para pemain diaspora sejak awal periode.
Indonesia akan menghadapi jadwal berat pada 2026, termasuk gelaran FIFA Series yang menjadi ujian pertama era baru Timnas Garuda. Di tengah tuntutan besar itu, suara Jordi Cruyff kini menjadi alarm keras bahwa tanpa penguatan kualitas pemain, mimpi besar Indonesia akan tetap berada jauh di horizon. Van Bronckhorst selangkah lagi. Gonjang-ganjing Liverpool bisa bawa ia ke kursi pelatih Timnas Indonesia. Nama Giovanni Van Bronckhorst kembali menguat sebagai salah satu kandidat pelatih Timnas Indonesia dan peluangnya disebut semakin besar seiring dengan situasi genting yang sedang terjadi di Liverpool. Meski belum ada pernyataan resmi dari PSSI, berbagai indikasi menunjukkan bahwa Van Bronckhorst kini berada dalam radar terdepan untuk mengambil alih kursi kepelatihan Garuda. PSSI melalui Ketua BTN Sumarji sebelumnya sudah mengkonfirmasi bahwa federasi tengah menyaring 5 kandidat pelatih. Identitas mereka masih dirahasiakan karena semuanya masih terikat kontrak dengan klub atau negara masing-masing. Namun Sumarji memberi sinyal kuat bahwa sosok yang dibidik PSSI adalah pelatih dengan profil tinggi dan pengalaman besar, karakter yang cocok dengan figur Van Bronckhorst. Situasi terasa semakin relevan ketika melihat kondisi Liverpool, tempat Van Bronckhorst saat ini bekerja sebagai asisten manajer. The Reds tengah memasuki periode buruk dan posisi manajer Arne Slot dikabarkan berada dalam tekanan besar. Jika manajemen mengambil keputusan untuk memecat Slot, seluruh staf kepelatihan termasuk Van Bronckhorst hampir pasti akan ikut hengkang. Hal inilah yang membuat peluang PSSI merekrut Van Bronckhorst terbuka lebih lebar. Ketika kontraknya terputus otomatis, federasi tidak perlu melalui proses negosiasi yang rumit dengan Liverpool sehingga bisa langsung bergerak melakukan pendekatan formal. Profil Van Bronckhorst memang sangat cocok untuk kebutuhan Timnas Indonesia. Ia memiliki rekam jejak kuat, pernah menukangi Feyenoord dan membawa klub tersebut juara Eredivisie. Selain itu, ia merupakan sosok dengan karisma dan pengalaman yang dianggap mampu menangani skuad Garuda yang kini dihuni banyak pemain Eropa dan naturalisasi berkualitas. Kehadiran Sumarji yang saat ini tengah berada di Eropa semakin memperkuat dugaan bahwa PSSI sedang melakukan pembicaraan awal dengan salah satu kandidat yang masih aktif. Jika benar yang dimaksud adalah Van Bronckhorst, maka momentum yang tercipta dari gejolak di Liverpool dapat menjadi jalur cepat menuju kesepakatan. Dengan segala tanda yang muncul, Van Bronckhorst kini bukan lagi sekedar rumor. Ia berada pada posisi yang sangat strategis untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia, terutama jika perubahan besar benar-benar terjadi di Liverpool dalam waktu dekat. Federasi kini hanya menunggu momen yang tepat, dan bagi publik sepak bola Indonesia, nama besar Van Bronckhorst semakin terasa seperti pilihan yang paling mungkin untuk membawa Garuda ke level berikutnya. Ingin berita terupdate semacam ini? Silahkan subscribe dan like ya!